Akhirnya Leny Yoro kembali latihan dengan tim utama. Lini pertahanan Manchester United dipastikan akan semakin kokoh. Bek muda mereka, Leny Yoro akhirnya berlatih penuh bersama skuad Setan Merah. Yoro bergabung dengan Manchester United dari Lille di musim panas kemarin. Ia ditebus dengan harga yang mahal dari Lille karena ia digadang-gadang jadi bek tengah terbaik dunia di masa depan. Namun apes, sang bek mengalami cedera di pramusim MU. Cederanya cukup parah sehingga ia harus naik meja operasi untuk menyembuhkan cederanya tersebut. Namun Yoro dilaporkan sudah semakin siap untuk comeback. Sang bek untuk pertama kalinya berlatih bersama tim utama Manchester United. Kabar Yoro latihan penuh di tim utama MU dilaporkan langsung oleh Sky Sports. Sang bek dilaporkan ikut berlatih bersama skuad MU jelang pertandingan melawan PAOK di tengah pekan lalu. Ini kali pertama Yoro berlatih penuh bersama timnya setelah ia absen cukup lama. Sang bek dilaporkan mengambil porsi penuh dalam sesi latihan ini dan ia terlihat memiliki kondisi yang apik di sesi latihan tersebut. MU mencanangkan sang bek bisa comeback saat Setan Merah bermain melawan Ipswich Town di tanggal 24 November nanti pasca jeda internasional nanti. Amorim tidak jadi bawa Gyökeres ke MU. Ruben Amorim buka suara terkait rumor bahwa ia akan merekrut Viktor Gyökeres ke Manchester United di Januari tahun 2025 nanti. Ia memastikan sang striker akan tetap berada di Sporting Lisbon hingga musim ini berakhir. Seperti yang sudah diketahui, Amorim saat ini sudah resmi diumumkan sebagai manajer baru Manchester United. Pelatih berusia 39 tahun itu akan mulai bertugas sebagai pelatih kepala Setan Merah di pekan depan. Kepindahan Amorim ini menimbulkan sejumlah spekulasi terkait pemain Sporting Lisbon yang akan dibawanya ke Old Trafford. Salah satu pemain yang paling santer dikaitkan akan ikut Amorim ke MU adalah bomber maut mereka, Viktor Gyökeres. Namun Amorim memastikan bahwa rumor itu tidak benar. Setidaknya ia memastikan Gyökeres akan bertahan di Sporting Lisbon hingga musim 2024-2025 berakhir. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim membantah kabar ia akan memboyong Gyökeres ke MU di awal tahun 2025 nanti. Ia menyebut sang striker masih dibutuhkan Sporting dan ia tidak mau menggembosi timnya tersebut. Saya sangat menghormati Sporting. Viktor harus bertahan di sana setidaknya hingga akhir musim nanti, buka Amorim. Saya tidak mau membuat candaan Gyökeres pindah ke United, karena saya sangat menghormati klub dan kota ini. Jadi lupakan saja rumor itu. Ternyata Ten Hag menyesal rekrut Joshua Zirkzee. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Mantan pelatih mereka, Erik ten Hag dilaporkan tidak puas dengan perekrutan Joshua Zirkzee di musim panas kemarin. Seperti yang sudah diketahui, MU butuh striker baru di musim panas kemarin. Mereka sedang mencari pengganti Anthony Martial yang kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen Setan Merah. Setelah dikaitkan dengan sejumlah striker, MU menentukan pemain yang akan mereka rekrut. Setan Merah memutuskan untuk mengamankan jasa Joshua Zirkzee dari Bologna dengan tebusan sekitar 45 juta euro. The Sun melaporkan bahwa transfer Zirkzee ini tidak membuat Ten Hag senang. Justru sang pelatih dikabarkan kecewa dengan perekrutan ini. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag kecewa berat dengan Zirkzee karena sang striker tidak datang dalam kondisi tidak fit. Menurut laporan tersebut, Zirkzee datang ke MU dalam posisi kegemukan, sehingga ia tidak mengeluarkan performa terbaiknya. Itulah mengapa Ten Hag begitu kesal dengan perekrutan ini karena ia tidak senang pemain barunya datang dalam kondisi yang tidak fit seperti itu. Ralf van Nistelrooy yakin Ugarte bisa bersinar di MU. Sebuah dukungan diberikan Ralf van Nistelrooy kepada Manuel Ugarte. Ia menilai gelandang timnas Uruguay itu akan menjelma jadi pemain yang penting bagi Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Ugarte merupakan rekrutan terakhir Manchester United di musim panas kemarin. Ia direkrut Setan Merah dari PSG di deadline day bursa transfer. Sejauh ini, penampilan Ugarte di lini tengah MU masih angin-anginan. Ia mendapatkan kritikan karena masih kesulitan tampil konsisten di skuad Setan Merah. Meski begitu, Van Nistelrooy selaku caretaker MU optimistis bahwa sang gelandang bakal jadi pemain yang krusial bagi timnya. Saya yakin bahwa Manuel akan jadi pemain yang hebat bagi Manchester United, buka Van Nistelrooy. Menurut Van Nistelrooy, Ugarte memiliki kualitas yang impresif sebagai seorang gelandang. Ia mampu menawarkan sesuatu yang berbeda untuk skuad Setan Merah. Saya rasa dia adalah perekrutan yang bagus. Dia pemain yang sangat bagus, dan juga sangat profesional, sambung Van Nistelrooy.
Dia memiliki kualitas yang spesifik di lini tengah, di mana ia mampu berada di antara para pemain lawan, ia mampu merebut bola dari lawan, dan juga membuat tim ini berada dalam posisi menyerang. Ia juga bagus dalam mengontrol bola. Amad Diallo tunjukkan kualitasnya lawan PAOK. Pelatih interim Ruud van Nistelrooy meyakini bahwa waktu yang lama di bangku cadangan justru menjadi motivasi bagi Amad Diallo, pahlawan kemenangan Manchester United di Liga Eropa. Jumat tanggal 8 November tahun 2024, MU membekuk PAOK dengan skor meyakinkan 2-0 untuk meraih kemenangan pertama mereka di Eropa setelah sekian lama. Amad Diallo memborong brace di babak kedua, di menit 50 dan 77. Amad sebelumnya hanya menjadi pemain pengganti dalam 6 pertandingan berturut-turut sebelum akhirnya mendapat kesempatan tampil sejak awal melawan PAOK. Menurut Van Nistelrooy, pemain berusia 22 tahun itu adalah pemain terbaik MU di babak pertama dan sangat membantu tim meraih kemenangan di babak kedua. Ketika ditanya apakah sering menjadi cadangan memotivasi Amad, Van Nistelrooy menjawab, "Sepertinya begitu." Van Nistelrooy mengakui bahwa babak pertama United penuh dengan kesalahan teknis dan hanya menghasilkan 1 tembakan ke gawang. Tetapi Amad memberikan perbedaan besar setelah jeda. Dia adalah karakter yang luar biasa dan pekerja keras. Setiap sesi latihan dia selalu menunjukkan sikap positif, lanjut Nistelrooy. Setiap hari dia datang kepada saya untuk latihan tambahan, penyelesaian, umpan silang, duel 1 lawan 1. Dia selalu bertanya bagaimana cara meningkatkan tembakannya, sundulannya. Dia sangat fokus untuk belajar dan menjadi lebih baik. Motivasi kuat untuk meraih yang terbaik dari karirnya terus terlihat, tandasnya. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Update.